Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara 1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2025. Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri P2 Muhtarudin, dan Menteri Sosial Gus Yusuf, sebagai bagian dari upaya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung target pengentasan kemiskinan ekstrim. Dalam sambutannya, Caimin menyoroti pentingnya program bantuan sosial yang tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang adalah agar penerima bantuan sosial di masa depan hanya terdiri dari 2 kelompok, yakni lansia dan difabel. Dengan begitu, masyarakat lain dapat mengembangkan diri secara mandiri, produktif, dan inovatif. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat menjadi bagian aktif dari perekonomian nasional yang tumbuh dan berkelanjutan. Caimin juga menekankan bahwa kemandirian atau berdikari menjadi landasan utama pembangunan. Ia menilai Indonesia perlu menyiapkan seluruh ekosistem agar masyarakat dapat berdiri di kaki sendiri, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dengan masyarakat yang mandiri, produktif, dan inovatif, pembangunan nasional akan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, selama 10 tahun terakhir, dorongan serius terhadap kemandirian masyarakat belum dilakukan. Ia menekankan bahwa perancang anggaran sebelumnya belum memberi ruang yang cukup bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, sehingga program pemberdayaan belum maksimal. Lebih lanjut, Caimin meminta dukungan penuh dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrim turun hingga 0% pada tahun 2026, dan maksimal 5% pada 2029. Target ini, menurutnya, bisa dicapai melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, program pemberdayaan masyarakat, dan peran aktif sektor swasta. Caimin menjelaskan bahwa data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kemiskinan ekstrim, menandakan arah yang positif dalam pencapaian target nasional. Namun, ia menegaskan bahwa data saja tidak cukup. Tindakan konkret harus diambil, termasuk memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh secara adil dan mendukung ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara mandiri. Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi juga pengembangan keterampilan, kapasitas usaha, dan pendidikan ekonomi. Dengan masyarakat yang produktif dan mandiri, pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih merata, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan. Program ini juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat yang berdaya akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Caimin menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar setiap program pemberdayaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Caimin menekankan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro dan kecil, serta edukasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya mereka sendiri. Ia menekankan bahwa dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat bisa tumbuh menjadi individu yang produktif, inovatif, dan berperan aktif dalam ekonomi nasional. Dengan arah kebijakan seperti ini, pemerintah berharap masyarakat dapat mandiri secara ekonomi, berdaya, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, sekaligus memastikan target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada 2026 dapat tercapai. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi fondasi untuk pembangunan yang lebih cepat, produktif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.